Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hakim dengan NIM 13211120068 guna memenuhi tugas besar 1 mata kuliah korosi pada Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Pada kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Effect of Pitting Corrosion on the Mechanical Properties of 316 grade stainless steel, atau bila diterjemahkan yaitu efek pitting corrosion atau korosi sumuran pada sifat mekanik baja tahan karat grade 316. Pada abstraksinya yaitu baja tahan karat karena ketahanan korosinya yang tinggi memiliki aplikasi industri dan arsitektur yang lengkap. Ketahanan terhadap korosi pada baja tahan karat ini dapat dikaitkan dengan keberadaan sekitar 18% kromium. Kromium membentuk lapisan pasif tipis yang bersinar dan melindungi permukaan dari lingkungan korosif eksternal. Dengan meningkatkan kandungan kromium dan nikel, baja jenis ini menjadi semakin tahan terhadap korosi sumuran atau pitting korosi. Namun konsentrasi yang lebih tinggi dari elemen-elemen paduan ini menghasilkan kelarutan karbon yang lebih rendah dan pemisahan karbida. Tujuan utama pengujian korosi dipercepat adalah untuk mensimulasikan lingkungan lapangan dalam kondisi laboratorium untuk melihat efek korosi yang sebenarnya pada baja tahan karat. Dibutuhkan waktu beberapa tahun. Oleh karena itu, faktor pengontrol untuk uji korosi dipercepat serupa dengan yang ada di uji lapangan. Pemaparan kali ini terbagi pada beberapa bagian, yaitu pada bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua tujuan penelitian, ketiga adalah studi eksperimental, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian pertama, pendahuluan, korosi sumuran adalah salah satu bentuk korosi yang paling luas dan merupakan bentuk korosi lokal yang terlokalisasi pada logam pasif dan biasanya terjadi di berbagai lingkungan yang agresif. Jenis korosi ini umumnya terbatas pada area kecil dari permukaan logam dan dapat menyebabkan struktur gagal karena perfusi atau dengan menghasilkan retakan korosi. Korosi sumuran biasanya terlihat pada baja austentik yang terpapar pada media air yang mengandung ion klorida. Tujuan utama dari pengujian korosi dipercepat untuk mensimulasikan lingkungan lapangan dalam kondisi laboratorium, di mana beberapa bagiannya yaitu kerusakan kimiawi atau mekanis yang terlokalisasi pada lapisan oksida pelindung. Kedua, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada film pasif seperti keasaman, konsentrasi oksigen terlalu yang rendah, konsentrasi klorida yang tinggi. Hal ini menyebabkan lapisan oksida pelindung menjadi kurang stabil dan dengan demikian memicu terjadinya lubang. Ketiga, kerusakan lokal atau penerapan lapisan yang pelindung yang buruk. Keempat, adanya ketidakseragaman dalam struktur logam komponen seperti inklusi non-logam. Hal-hal tersebut yang menyebabkan inisiasi dan penyebaran korosi sumuran. Berikut adalah contoh gambar pitting corrosion, dan ini adalah tahapan terjadinya pitting corrosion. Pada bagian kedua, tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan standar STMG 4811 untuk mengevaluasi tingkat kerusakan korosi sumuran pada spesimen baja tahan karat 319. Selama prosedur eksperimental, beberapa kendala ditemui, termasuk terbatasnya informasi yang tersedia tentang faktor eksperimental dan variabel respons seperti pH, sifat kimiawi besi klorida, dan konsentrasi yang tepat, orientasi spesimen, dan waktu pemaparan yang semuanya mengontrol proses pitting. Pengetahuan empiris yang diperoleh melalui eksperimen disajikan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Yang pertama, untuk melakukan korosi sumuran yang dipercepat pada baja tahan karat grade 319 dengan cara menanam spesimen dalam larutan korosif selama periode waktu yang bervariasi, yaitu 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam. Kedua, untuk mempelajari pengaruh korosi pada sifat mekanik spesimen,
fokus adalah pada sifat mekanik utama, yaitu kekuatan tarik, kekuatan impact, dan kekerasan. Ketiga, untuk mengevaluasi hilangnya massa dalam spesimen setelah korosi. Keempat, mempelajari pH larutan besi klorida. Pada bagian ketiga, studi eksperimental. Komposisi baja tahan karat grade 319 yang digunakan untuk pekerjaan ini ditabulasikan pada tabel 1, dan sifat mekanik baja tahan karat 319 ditabulasikan pada gambar 2. Berikut adalah gambarnya, yaitu pada tabel 1 stainless steel grade 319, lalu pada tabel 2 sifat mekanik dari stainless steel tersebut. Seperti terlihat tensile strength-nya yaitu sebesar 515 MPa. Spesimen disiapkan sesuai standar untuk meneliti uji tarik seperti yang ditunjukkan pada gambar 4, dan digunakan untuk uji impact seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Berikut adalah gambarnya. Prosedur untuk korosi sumuran sesuai dengan ASTM G48. Pertama, yaitu 600 ml larutan uji besi klorida dituangkan ke dalam gelas kimia 100 ml. 1000 ml. Berikan volume larutan minimal 5 ml cm persegi, lebih banyak dari luas permukaan tertentu. Pindahkan larutan uji ke dalam gelas kimia ke suhu konstan dan biarkan larutan uji mencapai suhu kesetimbangan yang diinginkan. Suhu yang direkomendasikan yaitu untuk evaluasi yaitu 22 +- 2 derajat dan 50 +- 2 derajat. Spesimen ditempatkan dalam dudukan kaca dan direndam dalam larutan uji setelah mencapai suhu yang diinginkan. Pertama, mempertahankan suhu larutan uji selama pengujian. Ketiga, tutup bejana uji dengan kaca air uji. Spesimen disimpan dalam larutan selama 24, 48, 72, dan 96 jam. Keempat, keluarkan spesimen, bilas dengan air dan gosok dengan sikat bulu nilon di bawah air mengalir untuk menghilangkan produk korosi. Celupkan ke dalam aseton dan metanol dan keringkan dengan udara. Kelima, timbang setiap spesimen dengan ketelitian 0,001 gram atau lebih baik dan disimpan untuk pemeriksaan. Gambar 6, 7A dan 7B menunjukkan representasi skematis dari pengaturan yang digunakan untuk melakukan percobaan korosi. Pada bagian keempat, hasil dan pembahasan. Uji tumbukan dilakukan pada 2 spesimen masing-masing untuk waktu korosi yang berbeda untuk mendapatkan nilai rata-rata. Pada tabel 3 menunjukkan kekuatan impact rata-rata untuk spesimen dengan waktu korosi yang berbeda. Nilai-nilai ini secara garis grafis diwakili dalam gambar 8. Dengan mudah dapat disimpulkan dari gambar 8 ini, yaitu bahwa perlakuan korosi memiliki efek positif pada kekuatan impact. Hal ini terutama pada korosi pada dasarnya adalah karena korosi fenomena permukaan atau subpermukaan. Selama ini struktur butiran internal memodifikasi dirinya sendiri untuk menahan korosi sehingga meningkatkan kekuatan tumbukannya. Menyimpan spesimen di lingkungan korosif selama 72 jam menghasilkan kekuatan tumbukan maksimum. Pada kali ini ada yaitu uji tarik atau tensile stress-nya. Hasil pengujian tarik ditabulasikan pada tabel 4 dan direpresentasikan secara grafis pada gambar 9. Spesimen tampak memperlakukan korosi menunjukkan kekuatan tarik yang lebih baik daripada spesimen dengan perlakuan korosi masing-masing 24, 48, dan 92 jam. Namun pada spesimen dengan perlakuan korosi 72 jam menunjukkan kekuatan tarik yang lebih tinggi di antara seluruh spesimen. Analisis SEM terhadap seluruh spesimen dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai alasan dibalik fenomena ini. Parameter ukuran seperti kedalaman lubang dan kerapatan lubang diukur dalam istilah lubang per inci, persegi, atau milimeter. Dapat dengan mudah mempengaruhi sifat mekanik material, seperti yang dipaparkan oleh David dan Hubner. Lebih lanjut, diamati bahwa dengan bertambahnya waktu pemaparan, tingkat pH larutan menurun
dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 7. Pada bagian terakhir, kesimpulan. Peningkatan durasi waktu korosi menghasilkan peningkatan kekuatan impact baja tahan karat TR19. Hal ini dapat dikaitkan dengan pemadatan struktur mikro di hadapan lingkungan yang korosif. Struktur mikro mengatur ulang dirinya sendiri untuk menahan serangan dari ion korosi. Kekuatan tarik setelah meredam spesimen dalam rendaman korosif berkurang, namun diamati bahwa selama 24-48 jam kekuatan tarik terus meningkat mencapai maksimum pada 72 jam dan kemudian berkurang pada 96 jam perendaman. Tren ini dapat dinilai lebih lanjut dengan menyimpan spesimen selama 120 jam. Ada pengurangan marginal dalam kekerasan spesimen sehubungan dengan peningkatan waktu pencelupan. Kekerasan menjadi properti permukaan tidak dapat dievaluasi secara langsung pada lubang yang terbentuk. Pada permukaan lain di lingkungan korosif ditemukan memiliki efek yang lebih kecil pada kekerasan. Terdapat penurunan substansial pada nilai pH larutan seiring dengan bertambahnya waktu perendaman. Hal ini disebabkan oleh reaksi yang terjadi antara larutan dan spesimen. Sekian pemaparan review jurnal dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.